Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi ma'na hadis Amantu billahi summa istaqim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wajib kita bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup yang masih Allah berikan sampai hari ini, nikmat sehat, nikmat kemudahan untuk mengamalkan agama, kemudian nikmat untuk bisa menambah nilai taat. Mudah-mudahan sampai datangnya ajal kepada kita, ketaatan kita bawa sampai mati. Amin. Mati dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kaifa takfuruna billah. Kalimatnya dimulai dengan kaifa. Kalau kaifa kok Allah bertanya. Kalau Allah memunculkan pertanyaan, berarti sebelumnya pertanyaan itulah ada. Hari ini kita menerima Islam karena ayah ibu kita Islam, karena kakek nenek kita Islam, karena kita tinggal di tempat yang mayoritas Islam. Sehingga keislaman kita itu seperti kurang, ada perjuangan untuk kita menerima atau mendapatkan Islam itu. Tetapi di negara, di daerah yang Islam itu minoritas, maka mereka akan merasakan betapa nikmat yang luar biasa ketika mereka bisa mendapatkan Islam. Tidak usah kita jauh-jauh, jalan kita ke utara. Begitu kita melewati Kota Nopan, masuk kita Penyambungan sampai Sidimpuan, naik lagi ke atas, itu akan kita ketemukan pemukiman-pemukiman yang mayoritasnya non-muslim. Mau kita teruskan lagi ke Tarutung, itu akan kita temukan nanti mayoritasnya non-muslim. Lewat kita Korsea, lewat kita Balige, itu untuk mencari masjid susah. Bukan untuk masalah sholat, untuk sekadar mencari WC, susahnya luar biasa. Nah, hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kita punya orang tua muslim, Allah takdirkan kita punya kakek nenek muslim, lahir di tengah-tengah masyarakat muslim yang mayoritas. Tetapi terkadang ini tidak menyebabkan kita untuk bersyukur. Maka pertanyaan ini kita arahkan ke diri kita. Kaifa takfuruna billah. Kita sudah beriman, kita sudah menerima Islam. Bahkan dalam doa zikir pagi petang kita senantiasa kita baca raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ini sudah menjadi zikir harian kita.
atau radina billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dalam redaksi hadis yang berbagai macam, yang jelas kita sudah mengambil keputusan bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai nabi. Tetapi permasalahannya sampai di mana kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan kita. Sampai di mana kita memahami begitu mahalnya, begitu berharganya agama ini. Sampai di mana kita memahami begitu mulianya Nabi Muhammad SAW, begitu banyaknya, begitu beratnya perjuangan beliau untuk manusia ini bisa kenal dengan Allah. Ambo mohon maaf, tidak ada maksud untuk mengecilkan semangat para ulama, para tokoh masyarakat. Ketika sebelum 17 Agustus ada peristiwa semacam penobatan anggota Paskibraka nasional kita, yang beritanya semua kita dengar, kita lihat, kita tahu. Satu orang anak kemenakan kita dari Sumatera Barat itu yang perempuan disuruh melepaskan jilbabnya. Kemudian semua orang bereaksi, kita apresiasi, kita senang, kita dukung, kita bangga. Masih ada kepedulian. Itu cuma satu orang, orang Minang yang di ranah Minang, orang Minang yang di rantau heboh. Tapi di luar itu bara banyak padusi Minang nandak pakai jilbab hari-hari. Bara banyak yang nyo ketika SMA tuh pai sekolah pakai jilbab, pulang sekolah jilbabnya lah lapih. Ndak pernah Pak Ibu Pak. Yang nyo pai kuliah pakai jilbab, pulang kuliah lapih jilbab. Yang nyo jadi PNS, jadi pegawai negeri ketika pai barangkit pakai jilbab, pulang karajo tangga jilbab. Awak diam saja. Manyo MUI Sumatera Barat, manyo MUI Kota Padang, manyo tokoh masyarakat, manyo nenek mama tu ndak cilik saja padusi Minang dan tangga jilbabnya tu. Banyak yang cik tu kok dia hebohan. Awak heboh karena ndak suka saja di pemerintahan yang kini. Cuma itu masalahnya Pak. Iya atau enggak? Bukan saja Jokowi itu kurang ajar. Kan cuma masalah enggak senang sama pemerintah Jokowi saja Pak. Iya atau enggak? Kalau masalahnya politik, enggak ada yang abadi Pak. Tapi kalau masalahnya agama yang wak bahas, situ ada marwah, situ ada ketinggian nilai agama, di situ ada haibah, ada wibawa. Tapi kalau dek gara-gara politik, anda usah. Betul apa enggak? Pemerintahnya zalim, pemerintahnya mantuk ikut, kurang ajar saja dulu, enggak pernah ada, mulai kini saudara. Calon gubernur dan masih menjabat gubernur kini pasangnya Partai Prabowo Pak. Iya benar? Iya. Calon wali kota dan masih menjabat wali kota kini kok Partai Prabowo dah. Iya. Calon PKS kawannya Demokrat. Demokrat tuh grupnya Prabowo dah. Iya. Calon wali kota yang anak yang punya Siti Rahmat, partai koalisinya dia tahu. Ada Golkar dalam, Nasdem partainya, P3 di dalamnya, PKB dalam, PDIP, Partai Umat. Pak kira-kira
Jadi kalau hanya berdasarkan kebencian politik, berarti awak tidak berjuang untuk agama. Maka jangan bawa-bawa agama dalam perjuangan politik. Sakit hati awak. Untuk menegakkan syariat agama, untuk ini, untuk itu. Nah, partai Umat gabungnya sama PDIP, PKB gabungnya sama PDIP. Berarti awak bukan marwah agama. Ambo sampaikan iko supaya awak mengerti politik tu hal biasa. Kini sama besok berbeda biasa. Yang tak boleh mencaci maki, yang tak boleh menghina pribadinya. Hak pilihan awak terserah saja. Datang waktu pencoblosan, mati nurani awak dengan tujuh habisin tu awak. Tak ada pembahasan lain. Oh, sianan menang, sianan curang, sianan kalah, itu hasilnya urusan awak. Sebagai warga negara, gunakan hak pilih awak habis. Kalau niat kampanye, lampu awak saya pagadang, lampu orang jadi kedua. Dan baca kak itu kan gara-gara lampu orang awak matian. Tentu orang jarang ya. Nyok ajar lampu awak supaya mati. Jadi kalau seperti ini kita beragama, betul kata Nabi, kalian di akhir zaman itu banyak, tapi tidak ada manfaatnya. Kalian di akhir zaman itu seperti buih di tengah lautan. Begitu timbul ombak, pecah ombak, dek batu karang, dek yang lain. Begitu ombaklah selesai, apa tidak ada? Buih, manfaat tak buih? Ombak yang baik sudah takut je buih tadi. Ombak yang baik dia tahu. Tak takut je. Tapi begitu ombak kadang kalau timbul, ombak yang baik masuk ke dalam lubang tu sendiri. Umat Islam banyak, tapi macam buih di lautan. Maka kalau ayat itu awak baca kaifa takfuruna billah, maka pertanyaan untuk diri awak, apa tentang Allah tu yang awak ingkari? Kafir tak mungkin awaklah bersyahadat. Awaklah bersyahadat. Kalau oranglah bersyahadat kata Imam Syafi'i, kemudian dia tidak ada beramal sama sekali. Nyo bersyahadat, nyo Islam, tapi sembahyang dak, haji dak, puasa dak, zakat dak, ada ci Allahnya kemudian dia mati. Kata Imam Syafi'i, fardu kifayah bagi muslim yang lain untuk menyelenggarakan jenazah. Tetap nyo dimandian, tetap dikafani, tetap disolatkan, tetap dikuburan. Kenapa begitu? Karena dia seorang muslim. Ikut ketinggian harga seorang muslim. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan harus diambil tu fardu kifayah bagi awak. Kalau tidak ada satu pun orang di kampung tu yang nama mengambil jenazahnya, maka sekampung tu berdosa. Zaman dulu ada namanya kifl. Kalau bahasa Betawi kipli namanya. Maksiat nomor 1, tiap hari, tiap malam, pesta, mabuk, segala macam ditampilkan. Kayu, harta banyak. Di zaman Nabi Musa, tapi taat tak namun. Dan bara lama menjelang mati datang sadarnya. Maka tampil rumah yang biasa dipakai untuk pesta pora dibubarkan. Nah, yang penyanyi biduan disuruh pulang. Pokoknya diusir saudara. Minuman keras di rumah itu dibuang saudara. Tak ada yang boleh tinggal di rumah tu kata. Hai saudara, ambo niu surang. Begitu yang lain bubar, tak lama kifli mati. Berita kifli mati ko bagi orang-orang yang anti maksiat, alhamdulillah mati berjatuh. Nah, ada orang berusaha di kampung lain, tak ada, dan mabuk lain, tak ada, dan morokin tunggal tengah malam, tak ada. Tapi tak ada dan namu ambil jenazah. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada kekasihku yang meninggal dunia. Tak ada orang yang mau menyelenggarakan jenazahnya, maka engkau datang ke sana. Allah tidak mahu tahu siapa orangnya. Karena Allah mengatakan kekasihku. Nah, kalau begitu ya Allah biarlah mengurus jenazahnya. Di mana tampaknya di Sinan. Dia tahu begitu tiba di rumah Kipli gitu. Dicaliklah mati seseorang, dia biar dia Nabi Musa. Mulai dia nanti bakal coba aku jaga kekasih Allah. Menurut Nabi Musa, kata Allah, wahai Musa, engkau tidak tahu apa yang dia perbuat menjelang mati.
Diorang tahu cuma buruknya saja. Ambo tahu nilai kebaikannya. Dan matinya rancak ambo terima taubatnya, masalahnya ambo bereskan, kata Allah. Dek gara-gara itu mati tidak ada membau dosa. Dia awak hariko dan ahli tahajud, puasa Senin Kamis, ayam murid 3 hari tiap bulan, sedekah, Quran, tahsin, riko, segala macam. Dan dosa kan tidak pernah awak hitung masalah. Dan awak hitung kan amal kebaikan awak saja. Ambo rajin puasa, rajin zakat, rajin iko, rajin itu, rajin iko. Anu dosa menguji orang nak hitung. Tak hitung tu. Ha? Lupa. Ya, kalau lupa kok sekali-sekali. Kalau lupa tiap sebentar sebab macam. Nah, awak cuma niu maitung amal kebaikan, maitung dosa pun tak tahu. Awak anggapkan awak kanlah tahajud, ada dosa nak ketik-ketik itu kan apa? Iyo, kalau dosa nak ketik itu urusan je Allah, kalau je orang tak bisa. Maka acuk mau sampaikan, begitu awak pro Anies mencaci Prabowo tu, minta maaf lagi nyo. Apa cara minta maaf? Begitu awak pro Prabowo mencaci maki Anies, minta maaf lah Anies. Awak pro Ganjar caci maki Anies sama Prabowo, apa cara minta maaf? Awak iyo haji, awak iyo payung lo, awak iyo menagak musaji. Nan dosa orang tu macam Allah tidak akan menyelesaikan itu. Kalau dosa awak je Allah bara pun banyaknya, asal berkata di hati ya Allah tidak akan ulang lah tu, habis dosa pak. Gampang berurusan je Allah. Je manusia? Tidak semudah itu berdosa. Dia manusia Ustaz, lagi putih je tulang dia dalam kubur nak kena maaf. Itu je. Jangan masobok pandangan kamu semalik. Jangan masobok le pandangan kamu dah. Iko masuk di antara awak mengingkari Allah. Bukan Allah sebagai Tuhan, tak. Ingkar di situ maknanya bukan kafir tapi kufur. Maknanya kufur. Bukan kafir awak tak menyembah Allah, tak. Kalau ayat itu ditujukan kepada orang di luar Islam, betul. Kafirnya itu karenanya mengingkari Allah sebagai Tuhan. Betul. Kalau di dalam Islam, agama itu ya cuma Islam, tak ada yang lain. Orang-orang yang tak nyium bertuhan, dalam arti kata wak sabit mereka ini sebagai ateis. Ateis dengan komunis beda. Tak sama tu dah. Ateis nyo tak percaya je Tuhan. Kalau komunis apa? Anti Tuhan. Orang yang tak mempercayai Tuhan dan banci mencari orang tanpa Tuhan. Makanya tragedi G30 SPKI, jenderal yang dibunuh tu tidak Islam sadonya doh. Ada namanya DI Panjaitan. Muslim apa enggak? Ada namanya Pierre Tendian. Muslim apa enggak? Enggak. Jenazah terakhir yang diangkat dari sumur lubang buaya itu jenazahnya Jenderal DI Panjaitan. Ketika satu jenazah itulah diangkat, mulai jam 2 balik siang jenazah pertama dikeluarkan. Jenderal Yani jenazah ketiga. Dihitung ternyata kurang cik lain. Ternyata lubang buaya itu masih ada aliran air di bawahnya karena di dalam. Nah, masuk ke dalam lain. Marinir waktu itu latibu di dasar itu masuk ke dalam, baru masuk jenazah Jenderal DI Panjaitan. Jadi kalau ateis, keyakinan terhadap Tuhan itu tidak ada. Alam semesta itu ada dengan sendirinya. Bumi, alam semesta jagat raya terjadi karena teori Big Bang. Ada terjadi ledakan besar. Sebab akibat hanya itu. Tak ada yang lain.
Ini tidak percaya Tuhan. Kok terjadi model apa namanya fenomena alam. Bakok fenomena alam dia bumi ko lah tumbuh. Bakok lah tumbuh. Ini zaman dinosaurus dulu. Baru lama ni fosil dinosaurus tu jadi batu baru, jadi minyak bumi, jadi gasnya Pak. Berarti di Padang tak ada dinosaurus dulu. Batu baru tak ada. Berarti dinosaurus dulu Pak kumpul di Sawalunto saya Pak. Kan Sawalunto boleh banyak tambangnya. Tambang Sawalunto tetap buka, tambang batu bara tu di Salido. Awal-awal Belanda masuk, itu tambang di Salido. Berarti di Padang tak pernah dinosaurus tiba. Atau kalau tiba tak ada yang mati siko. Nyopai mati saya ke Sawalunto, pai mati saya ke Salido. Ada manusia itu dari monyet. Dari monyet. Pak kenal namanya teori Charles Darwin. Keluarlah namanya Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Pithecanthropus mojokertensis. Berarti tidak ada di Padang Pak. Di Mojokerto banyaknya. Kalau ketuhanan sudah dinafikan, maka dia akan menuhankan akalnya. Kalau akalnya sudah dituhankan, ketika akal itu tidak bisa berfikir Pak. Apa cerita? Pemikiran manusia itu ada batasnya. Pemikir-pemikir dunia itu kalau tidak berdasarkan ketuhanan, stuck, habis. Sabui rahasia yang paling hebat, mentok. Ahli filsafat, ahli psikologi, ahli antropologi, ahli sosiologi mentok. Baku mentoknya ini tidak meyakini Tuhan. Tapi kalau meyakini Tuhan, begitu dia baca ayat kaifa takfuruna billah, tak taluk melawan lemak. Maka tak taluk melawan iduk saya magia. Iduk saya nama magia Allah. Di kalau Allah yang memberikan hidup, baku tak mau hidup sesuai dengan aturan Allah. Ini Allah yang bagi. Ketika datang sakit, saya bagi sakit. Ketika datang cegah, saya bagi cegah. Acuk kamu sampaikan, yang mencegah bukan rumah sakit, bukan dokter. Ketika Allah memberikan sakit, maka Allah juga yang menyembuhkan. Adapun dokter, obat dan rumah sakit sebab. Bisakah Allah menyembuhkan tanpa sebab yang tiga itu? Bisa. Nabi Ayub alun ada dokter lah, alun ada rumah sakit lah, yang jamin tak lah. BPJS belum keluar. Juaiyah saja cegah penyakit Nabi Ayub yang dagingnya membusuk dan ulet hidup di dalam daging itu. Kira-kira bentuk sakit Nabi Ayub, model orang sakit gulu basah. Ada gulu kariam maitam, ada gulu basah maruya. Ujung-ujungnya empuk. Kalau lah potong jari, potong tangan. Kalau lah potong jari kaki, potong kaki. Dokter pasti nyuruh operasi, pasti amputasi supaya tidak menyebarnya. Ubitnya tidak dipotong. Kok gara-gara makan nasi juga banyak bulunya. Kalau nasi itu yang menyebabkan bulu, aku tidak seluruh dunia orang ada bulu. Maka nasi yang disalahkan. Nasi itu Allah yang menumbuhkan atau tidak? Kalau nasi yang salah, tutik. Kalau salah sudah lalai. Dan tentunya gara-gara bari itu banyak anak orang jadi sarjana. Nah, kalau nasi disalahkan, tentu tidak makan balik bari. Bari itu ada karena bandinya ditanam. Berarti itu tidak masalah. Dokter yang mengatur nasi itu inyo pun makan nasi. Kalau dokter kandungan mampu memberikan keturunan kepada pasangan yang sudah lama menikah tidak dikaruniai anak, kenapa dokter kandungan mandul?
Ayo. Beberapa kawan dokter kandungan, awak lagi dokter kandungan, tapi anak nggak bisa dapet. Berarti bukan dokter kandungan. Dia awak berubah ke dokter kandungan bang. Awak berubah ke dokter kandungan, awak kontrol ke dokter kandungan karena awak sebabnya saja. Ada orang yang lah menikah sekian tahun pun ingin punya anak, tidak dapat. Ada orang tak pernah menikah, dapat anak. Tak kenal dia sama dokter kandungan, Pak. Berarti anak urusan siapa? Allah. Nabi Zakaria alaihissalam mengkonfirmasi itu untuk awak. Berdoa lah, panik berdoa. Tidak dapat anak. Sekian puluh tahun, 80 tahun, 90 tahun, tidak dapat anak. Akal yang Allah berikan diadu sama nurani. Istri mandul, umurnya lah lanjut, tidak mungkin dia punya anak. Menurut akal manusia tidak mungkin, tapi kalau Allah berkehendak mungkin. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Kalau doa pemungkas harapan terakhir, Rabbi habli min ladunka. Ya Allah, agialah ambo anak keturunan min ladunka, dari sisi engkau. Tidak ada hubungan rahim istri yang bodoh. Tidak ada hubungan rahim istri. Tidak ada hubungan bodoh. Ikut anak semata-mata kami minta dari sisi engkau. Allah yang maha kaya, memiliki semua perbendaharaan. Allah itu Al-Wahhab, maha pemberi. Allah itu Ar-Razak, yang menjamin rezeki. Allah itu Al-Ghani, yang maha kaya. Allah itu Al-Mughni, pemilik semua kekayaan. Maka nak minta ke Allah. Beberapa banyak kawan yang mentok lah berobek kian kamari, tak je dapat lah bayi tabung, tak je dapat. Ada kata kawan lakian kemari tak dapat anak. Kalau 15 tahun nikah. Apa kecan? Punya anak atau tak punya anak, yang awak wajib taat kepada Allah. Dia awak nikah bukan untuk punya anak. Awak nikah untuk menambah taat kepada Allah. Karena pasangan awak lah ada. Dulu bujang taat, kinilah ada pasangan awak. Dulu gadis taat, kinilah ada pasangan awak. Harusnya bertambah taat. Tidak ada urusan anak, Pak. Karena bara banyak orang yang punya anak, akhirnya anak tu yang menyebabkannya kira-kira. Dek gara-gara sayang jo anak, tidak baca Quran sembahyang subuh. Dek gara-gara sayang jo anak, bapak dia kita buka auratnya. Ikut anak menjadi manfaat atau menjadi mudarat? Mudarat. Orang anak punya anak tidak dapat hal dosa anaknya buka jilbab, tidak dapat. Ini anak bukan tujuan pernikahan. Anak itu cuma semacam hadiah. Kau dapat jadi, kau tak dapat apa. Yang tujuan pernikahan awak laki. Nikmat Allah yang awak dapat, yang awak terima, awak ingkari. Ikut kufur untuk awak itu. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian ingkari apa yang Allah berikan kepada kalian? Awak susah mengician ikut pemberian Allah. Nabi Sulaiman ketika dipuji, langsung beliau kembalikan pujian itu untuk Allah. Hadza min fadli rabbi. Nanamu punya sadunya kuat, kerajaan yang besar, kerajaan yang luas, kekayaan yang banyak, prajurit yang luar biasa banyaknya, bisa berbicara dengan hewan, mengerti semua bahasa, bisa tabang di atas angin. Nabi Sulaiman tu kama-kama jalan di atas angin. Tak pakai kudu, tak pakai untu, tak lo pakai permadani karpet terbang, tak pakai angin saja di atas. Bentuk awak ini anginnya dalam ban letak apa? Dalam ban untu, dalam ban Honda, dalam ban sepeda. Tapi kalau Nabi Sulaiman memang angin banyak.
Dipuji orang Nabi Rajo Kayo, Nabi anak Nabi, karena beliau Sulaiman bin Daud. Beliau anak Nabi Daud. Apaknya Nabi, nyo Nabi. Apaknya Rajo, nyo Rajo. Tidak terkesan sanjungan manusia, langsung dipulangan ikoko sadonya Allah dan lagi. Hadza min fadli Rabbi. Sadonya ko karunia Allah. Ujian ku untuk Allah, kata beliau. Bersyukur atau kufur. Nah, awak kan di bab bersyukur ko. Bakini payah naik duit. Nah, tu kah je. Bakini payah. Anak masuk UI lah je. Nya payah tapi anak masuk UI lah. Jadi hal-hal yang seperti ini bersyukur kita yang kurang. Bukan pemberian Allah yang tidak banyak, rasa syukur kita yang kurang. Pernah enggak Bapak Ibu ketika tasu nasi? Awak kan makan baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah wa ala barakatillah. Nah, bagi kawan-kawan yang menganggap itu bid'ah, gantilah bismillah saja. Ya usah tangka dan Allahumma barik lana jadilah. Nah, bismillah saja boleh ajalah. Terserahlah, aku doa. Begitu makan nasi tu, begitu disuwuk tu, dikunyah, kemudian masuk ke dalam tenggorokan awak sampai di dalam lambung. Taraso lamak sambal tu, lamaknya kuah tu, lamaknya lado tu, mulai taraso parut taisi. Pernah hendak awak mengatakan dalam hati, alhamdulillah ya Allah, Engkau yang memberiku makan? Pernah? Tanda bersyukur tu di situ. Yang memasak orang tua awak, yang memasak orang rumah awak, lama dia. Tapi yang magih rasa lama tu siapa? Allah. Makanan barang pun lamanya kalau tak disabui nama Allah, hilang lama makanan. Begitu sedang lama makan tercakik, biar dia minum. Begitu selesai diminum, lapih rasa tak cakik di liya tu, lancar. Le pernah nak di dalam hati orang kata ya Allah, alhamdulillah, nikmat bana bisa minum air. Le pernah? Lagi tapi jarang. Sekali. Di siku makasihnya ulama. Ada nama beliau Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam tafsir beliau namanya Al-Munir. Kata beliau ketika menafsirkan ayat ini, kaifa takfuruna billah, awak banyak mengingkari nikmat yang Allah ajian kawak. Jaga bini tak bersyukur, punya laki tak bersyukur, ada anak keturunan tak bersyukur, jaga tempat tinggal tak bersyukur, punya kenderaan tak bersyukur. Sebab awak mau puji orang. Siapa baru lo rumahnya balik kursi sofa sasurbik se kursi itu 6 juta cie kursi baru TV nya 60 inci lo dia lama pada itu padahal punya TV lo di rumah ini punya tolo di rumah. Kenapa awak mencari nikmat yang Allah ajian kau orang? Awak tidak mensyukuri nikmat dan awak pun punya. Untuk menyadarkan awak ko Allah lagi ayat itu kaifa takfuruna billah. Dikalau Allah pikir-pikir lah dikana-kana lah dikaji-kaji, mangko rasanya sujud awak kepada Allah 5 kali sehari semalam tu kurang benar rasul. Dia ge duit sekian 20 tahun ni duit lah dicoba lo sanam, lah dicoba lo bisa paikian kemari, lah punya lo keturunan. Tapi sujud awak nan 2 rakaat ketika subuh tu kurang rasul. Nan nampak rakaat di tengah hari itu kurang rasul. Nan nampak rakaat menjelang sore itu kurang. Di sanjo hari 3 rakaat kurang. Sampai rakaat ketika malam tiba kurang.
mangko orang yang bersyukur kepada Allah mangkonyo perbanyak sujud. Satu orang sahabat Nabi yang biasa menolong-nolong Nabi di rumah, nyo ada Anas bin Malik, ada Abu Hurairah, ada beberapa. Satu orang sahabat kau datangnya lah membantu-bantu di rumah Nabi. Kemudian Nabi senang dengan bantuannya, dengan perkhidmatannya, dengan pelayanannya. Kata Nabi kepada beliau, ada tak keinginan, ada tak hal yang ingin didapatkan? Kata beliau, ya Rasulullah, ambo ingin bersama engkau nanti di surga. Yang lain nama dapat. Nah, kalau awak ditanya dari gubernur, anyo. Akhirnya kalau jawab apa? Ni rumah, ni auto, anak sedang kuliah banyak. Ditanya, apa ni? Aku ingin bersama engkau di dalam surga. Kata Nabi, bantu aku dengan perbanyak bersujud. Kalau ingin bersama aku, kata Nabi, di surga, perbanyak sujud. Ada orang nyobacu hadis, orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari. Nabi kecil macam pun sebut. Jari tengah, jari telunjuk. Magi anak yatim saja, sembahyang malih. Sembahyang malih, tapi sedekah rajin, Pak. Sedekah itu dihitung sedekah kalau nyosok solat. Kalau tidak solat tidak bisa, Pak. Lihat 1 triliun tiap harinya sedekah, sembahyang tidak bisa dihitung. Pangkanya banana hilang, pondasi banana tidak ada, bangunan ketagak. Tapi kalau nyosolat sakitik mana sedekahnya, bagus sakitik sedekah, dia tidak tuh. Ada yang sedekah untuk setiap hari sampai wujud, memperbanyak sujud. Nah, ayat itu bisa awak jawab kau kaifa takfuruna billah, dengan memperbanyak sujud. Kalau memperbanyak sujud kepada Allah, mengko mulai terasu awak membutuhkan Allah di setiap saat dan keadaan. Ketika manusia tidak acuh jawab, manusia tidak peduli jawab, Allah masih peduli jawab. Nyo lama nyo doa tu ketika tidak ada tampil bergantung lagi. Baik kalau sana nyo acuh saya. Baik tampil kawannya bosan aja dia awak. Tidak ada kapai lagi. Kemudian takanan dan mana ketika tidak ada manusia dan nama menolong, maka Allah membuka jalan selebar-lebarnya. Maksudnya datang kepada Allah. Ketika manusia hendak menghiraukan awak, saatnya awak je Allah saja lagi. Itu luruh yakin kepada Allah. Kalau tak pada reda-reda, betul aku cuba lah. Tak tentu nak kecil tu lah. Mintalah banyak tapi tak terketon, Pak. Di saat itu arasy bergoyang, ya, Pak. Model terjadi gempa, Pak. Bergetar arasy sehingga penduduk langit sadanya takwik, bakal terjadi gempa di langit. Besok gempa di bumi. Sampai Jibril datang. Wahai Tuhanku, demi keagunganmu dan demi kemuliaanmu, kenapa arasy itu dia tidak berhenti? Kata Allah, tanya seorang kepada arasy. Ditanya oleh Jibril, wahai arasy, kenapa engkau bergerak dan tidak diam? Arasy itu makhluk Allah paling besar. Apa kata arasy kepada Jibril? Ba'a ambo kata nang, ba'a ambo diam. Sementara hamba Allah begitu harap kepada Allah, Allah belum memenuhi keinginannya. Kalau aku penuhi kata Allah, aku akan diam, kata arasy. Bantu itu kedekatan awak je Allah ketika putih gantungan awak kepada manusia saja. Nah, iko awak pernah merasuan, cuma ketika laksana tak kenal lagi. Kau penyakit awak apa? Ketika dah ada tu ya Allah, ya mana ya Allah saja. Tapi ketika ada tu la ilaha illallah.
tanggal ke ramai ni. Tak mau tahu saja orang lain. Dulu ibu mana lo jadi sudah tu? Gali gaman. Manci tak boleh gali gaman boleh apa? Ini keadaan kita. Apa karakter apa kualitas iman awak tu? Sehingga awak pahamilah ayat ku sakitik. Kaifa takfuruna billah. Kemudian awak sambung sakitik. Wa kuntum amwat. Padahal sebelumnya dulu kalian tu tak ada. Dulu tak ada. Anak-anak banyak. Buka di rumah terjemahan surah Al-Insan ayat 1. Surah Al-Insan ayat 4. Ayat 1 ayat pertama. Hal ada 'alal insan. Sudahkah datang kabar kepadamu sebelum kamu itu bisa disebut manusia? Oh berarti lah lengkapnya dalam parui induaknya lah lengkapnya, keluar HPL-nya, hari perkiraan lahir, minggu ke-36 nya lahir, atau bertambah seminggu lain, atau berkurang seminggu lain, itulah manusia namanya. Sebelumnya bisa disebut nutfah lah disebut apa? Sebelum nutfah apa? Zat yang ada di badan bapaknya, sebelum itu apa? Tak bisa disabui manusia tu. Kemudian ketika dia jadi manusia, dia memiliki sesuatu, dia merasa itu punya dia merasa itu dari dia sendiri. Maka macam-macamlah manusia menyombongkan dirinya, kayunya, pangkitnya, jabatannya, bantuannya, menyombongkan diri. Padahal dulu tak bisa disabui. Tak bisa disambut. Nah, kemudian jadi manusia ni, maka muncul sifat sombong tu, maka muncul sifat ongeh. Dulu tak bisa disambut. Apa caranya menjalannya? Kalau bisa disebut, berarti ada apa? Baju, sebelum jadi baju kain. Kain sebelum kain jadi banam. Banam sebelum jadi banam kape. Kape sebelum jadi kape biji kape. Sebelum biji kape itu ada batang ranting. Sebelum ranting itu ada, sebelum batangnya ada. Sebelum ada di batang kape itu tak bisa disebut. Manusia itu begitu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dari tidak ada tu Allah gunakan huruf fa ahyakum. Kemudian kami adakan kamu, kemudian kami hidupkan kamu. Dari tidak ada amwata mati ku maka sudah tidak ada ni dulu. Fa ahyakum, kemudian kami adakan kamu. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau awak memahami keadaan awak itu, maka tidak ada dan perlu ditapuk dada. Konyol. Wah, tak perlu. Semakin tinggi kesombongan manusia, maka semakin hina dalam pandangan Allah. Bara banyak orang yang tak dihitung orang, tak dianggap orang, tapi mulia di hadapan Allah. Bara banyak orang yang terkenal, diidolakan, diagungkan, tapi hina dalam pandangan Allah. Maka jangan tak kicu. Ndak nan viral tu nan hebat tu, ndak nan terkenal tu nan hebat tu. Yang hebat itu yang diterima di Allah. Begitu nyo mangke tangan, Allah kabulkan doanya. Itu perlu. Oh, awak ndak dianggap orang, ndak tidak, ndak dikenal orang, ndak usah. Dan pokok awak bisa dakik jo Allah. Karena awak kapulang. Lah bunyi bel. Ngaji belum mulai. Baru angin masih tu. Awak larian ke ujung capek. Summa ilaihi turja'un. Dari tak ada. Kemudian pulang kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. Sado awak kau kamati. Sado awak kamati.
Picayo atau tidak picayo pasti mati. Siap atau tidak siap pasti mati. Nio atau tidak nio pasti mati dulu lah. Ba'acaro mati nan rancak. Salamu ko takana di ma makan lama. Di ma makan nan lama. Kok sate nan lama, soto nan lama, rumah makan nan lama, katan durian, es cindul. Siko rancak makan, lain lama tu. Lalu nan lama biasa kasurnya kapuk ni tahu, kapeh. Akhirnya alergi lo kulit kan kapeh tu, spring bed dia minta apa? Kalau kapeh tu jago tu panik pinggawak ni. Atu aku para sakit bagi dia kasur nak pakai per tu orang. Oh spring bed tu, ayo lah spring bed tu di Bali aku nak jago subuh ni. Dulu ketika kasurnya kapeh jam mampet lepas tuntangnya diganti kasur kapeh punya spring bed jam 7 baru kau jagur. Nio awak mencari lima makanan lama, ba'acaro lalu nan lama. Ya kalau bakso kasawak kini auto nan rancak, amerik kursi, baju tak mau sembarang tu dah dok. Kalau tak ikut merek tak balik dok. Biasa balik buah tapi jalan saja. Akhirnya rezeki dah banyak, balik lo karena minimarket ni lah. Bagus dah tapi jalan balik kurang rancak kualitasnya. Bagus minimarket balik nyok ekspor. Kok kualitas ekspor di orang tu awak mengimpor ke negara awak. Sama je untuk apel tu beda tu. Aku sekilo 30.000, aku 65. Dicari. Tapi lupa awak ba'acaro mati lama. Lupa. Nya bukan balupuan tapi lupa. Ba'acaro mati nan lama. Caro mati nan lama tu dipakurangi bagoi dosa. Dipabanyak manggoe amal. Tak sangkui awak ke orang salah sayang capek. Jo Allah gampang. Ada liagak menjalang mati 10 minit lainnya ke mati atau 5 minit lain ke mati. Alus kata maut lain. Masih bisa nyawa fikir normal. Ya Allah, mau taubat ampun ya Allah. Dosa selama kau tolong maafkan. Mati sudah tepat. Asal saya urus saja Allah. Ya manusia. Ustaz, ambo do tanya cik Ustaz, tak berusul bahara. Ambo nama puja muda-muda apalah nama bujangan dek kerana pamaneh atau ba'a dak lagi nasi dia mak do kami tu dikunci pintu di baru nak kita mati dah makan kami itu ke mak ambo panjang jendela aku pakai jerajak kayu ambo tangga je masuk ke dalam tu ambo habis nasi tu ambo turun lagi ambo lesu ambo tu barang nasi yang mak awak atau nasi yang mak orang? Nasi yang mak orang. Nasi yang mak awak mana? Itu namanya maliak di tempat yang tepat. Karena nasi itu nama masak induk awak di dalam rumah awak. Samberang-berang orang gaib tak ada. Nah, samberang-berang orang gaib aman. Nabi lah mencuba itu. Satu orang sahabat namanya Alqamah, Sayyidina Alqamah. Taat luar biasa. Bininya soleha, inyo soleh do. Sekali waktu talambit magi belanja orang gaib cara awak kini. Nyo ada barang yang dititipkan dalam riwayat susu atau buah. Dek talambit magian mengko mengambuk orang tuanya kau pak. Dek talambit magi peti belanja sekali itu cuma. Mengko tersinggung orang tuanya, de para lulu bini dia pada awak leh. Bau urusan je induk kau payah, membana salah. Terima kasih Ustaz.
Jadi di hati induk kota luku, ia payah mau baik je pak. Ambo kalau jinduk kamu ke tangan. Tak bisa. Induk kau kalau tak dapat maaf dari muncungnya jangan cuba-cuba pak. Jangan cuba-cuba. Tak singgung hatinya, datang nazak tak bisa mati, payah matinya. Padahal sahabat Nabi kau. Ditanyaan apa salahnya, induknya tersinggung sekali, kemudian mintaan maaf ke induknya itu tak bisa. Sampai Nabi datang, bu, maafkanlah anak ibuku payah matinya. Tak bisa ya Rasulullah. Kan cuma sekalinya, sakit hati yang boleh nyoto. Kalau begitu daripada besoknya dipanggang di neraka, ajak kini yang mau panggang kata Nabi. Ambillah kayu kumpulan lataan alkohol tu detik kayu buat panggang di kata Nabi. Mendangan anaknya ke dipanggang di ya Rasulullah jangan dipanggang anak ambo. Ibu dah maafkan, ambo maafkan ya Rasulullah. Kalau tiba di ayah Pak Ustaz. Sama pak. Nyendak bisa tu induk saya kalau ayah tak tu. Terima kasih Ustaz. Jadi mudah-mudahan anak kita bahas malam kini dapat manfaatnya kita ambil. Barajalah untuk mensyukuri satu dan nado diri awak. Oh kok lumpuh awak masih duit. Oh kok stroke badan awak masih duit. Bersyukur terhadap nado kau. Jangan diingkari. Sebab summa ilaihi turja'un, karena awak mati pulang kepada Allah Taala. Jo manusia kau ada salah-salah awak nak minta maaf. Dan namun maafkan pada dia urusannya ya Allah. Dun sana adik kakak ipa misan pambayan asal-asal salah awak. Jangan batang-batangkan. Tak tahu beko orang banyak kini mati mendadak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.